Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa dalam sukacita bersama dengan saya Pendeta Wanti dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau hari ini, Rabu tanggal 30 Juli tahun 2025. Firman Tuhan yang akan kita boleh baca dan renungkan bersama dari Hosea pasal 6 ayat 7 sampai 11, dilanjutkan pasal 7 ayat 1 sampai 2. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini dengan penuh sukacita kami mau terima firman-Mu dan kami mau renungkan bersama. Biarlah hikmat yang berasal dari Tuhan memimpin hamba-Mu dan seluruh pendengar yang setia mendengarkan firman-Mu hari ini. Sehingga firman-Mu senantiasa boleh memimpin kehidupan kami, mengarahkan kami untuk boleh mengerti setiap kehendak dan isi hati Tuhan. Dan kami semua dimampukan untuk setia melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hosea pasal 6 ayat 7 sampai 11, dilanjutkan pasal 7 ayat 1 sampai 2 dengan judul Efraim tidak mau bertobat. Saya akan membacakan Hosea pasal 7 ayat yang kedua. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka, mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saya akan memberi satu tema bagi kita. Allah tidak pernah lupa. Seringkali manusia hidup seolah-olah Tuhan tidak melihat. Orang merasa aman untuk berbuat ini dan itu, terlebih berbuat dosa. Karena mungkin tidak langsung dihukum. Hosea pasal 7 ayat 2 mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Segala kejahatan yang dilakukan tidak tersembunyi dari pandangannya. Bahkan ketika manusia tidak mau sadar, Tuhan tetap mencatat dan mengingat semuanya. Bapak Ibu saudara-saudari, jatuh bangun dalam kehidupan rohani dapat dikatakan sebagai hal yang wajar sebagai manusia, sebab kita semua masih sedang berjuang. Namun jika terjadi kemerosotan yang terus-menerus, maka sudah seharusnya kita melakukan introspeksi diri lalu segera meninggalkan kemerosotan itu, dosa itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Israel pada masa itu hidup dalam kemunafikan. Secara lahiriah, mereka beragama, mereka beribadah, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Mereka mengira Tuhan bisa senang dengan ritual lahiriah mereka, padahal hati mereka penuh dengan kejahatan. Potret pengkhianatan umat Israel dipaparkan dalam nas kita hari ini. Dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Mereka sudah tidak mengenal Allah lagi. Mereka sudah tidak tahu lagi apa yang menyakitkan dan yang menyenangkan hati Allah. Mereka telah berjalan menurut keinginan sendiri. Mereka terus tanpa sadar menyakiti hati Allah dan lupa bahwa Allah mengetahui segala kejahatan mereka dan tidak lupa dengan apa yang terjadi. Bapak Ibu saudari, Nasari ini sungguh menyentuh kehidupan saya dan saudara. Dalam dunia yang semakin rusak, mudah bagi kita untuk mengabaikan suara hati nurani, suara Tuhan. Tapi Tuhan berkata,
melewati nubuat Nabi Hosea ini. Aku mengingat semuanya. Ini bukan sekedar ancaman, tapi juga ini panggilan untuk pertobatan. Karena Tuhan memperingatkan, bukan karena ingin menghukum kita, tetapi karena Ia rindu dan ingin memulihkan. Bapak Ibu Saudara-saudari, melewati firman Tuhan hari ini pertama kita belajar, diingatkan, mari introspeksi diri dan hidup dalam pertobatan. Mari kita kembali melihat keadaan kita. Adakah dosa tersembunyi yang belum kita akui di hadapan Tuhan? Jika kita menganggap Allah tidak ada atau tidak berarti, maka kita pun menganggap rendah cara hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Namun sebaliknya, jika kita mencintai Allah dan menghormati Allah dan melihat bahwa mengakui dan percaya bahwa Allah tidak pernah lupa dengan kehidupan kita, maka tentu sikap itu terpancar melalui perilaku menghargai kehidupan, yaitu hidup kudus dan benar. Yang kedua, saudara-saudari, hindarilah kemunafikan rohani. Jangan berpura-pura benar di hadapan manusia, tetapi jujurlah di hadapan manusia, terlebih di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, Allah tidak pernah lupa. Dia tidak lupa untuk mengasihi kita, menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, janganlah kita lupa kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Tolonglah kami untuk hidup dalam kebenaran di hadapan-Mu. Singkapkan dosa yang tersembunyi dan berikan kami hati yang mau bertobat. Dan tentunya menyadarkan kami agar tidak menyembunyikan apapun dari wajah Tuhan. Pulihkanlah kami Tuhan, dan ajarlah kami untuk berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi jemaat GKI Henda. Tuhan memberkati keberadaan kehidupan jemaat kami. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga, usaha pekerjaan, kehidupan rohani dan persekutuan mereka dalam bergereja. Pimpin dan berkati jemaat-Mu Tuhan, agar mereka senantiasa hidup dalam berkat pengasihan Tuhan. Demikian dalam setiap keberadaan, kehidupan dan pergumulan mereka masing-masing, Tuhan ada bersama dengan mereka, dan Tuhan tidak pernah lupa untuk tetap mengasihi jemaat dimanapun berada. Yang sakit Tuhan pulihkan dan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Diberkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani, bersama dengan penatua dan diakon, seluruh majelis jemaat yang memberi diri untuk melayani Tuhan. Mereka dipimpin oleh Tuhan, dimampukan, ditopang oleh Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk menunaikan setiap tugas, panggilan dan pelayanan dalam kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh program dan penata layanan jemaat GKI Henda. Apapun yang sudah bahkan sedang dikerjakan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Di dalam kuasa Tuhan, Tuhan menolong mereka untuk mewujud nyatakannya dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh keberadaan kehidupan kami, dimanapun kami berada, dan apapun yang kami lakukan, tidak akan pernah lepas dari pandangan Tuhan.
Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.